Selir iblis penghancur kerajaan. Pada masa kejayaan kerajaan Jawa kuno, hiduplah seorang raja yang terkenal tidak hanya karena kekuasaannya yang besar, tetapi juga karena kekejamannya yang tanpa ampun. Kerajaannya begitu megah, dengan istana yang menjulang tinggi di atas bukit, dikelilingi oleh dinding-dinding tebal yang memisahkan kemewahan para bangsawan dari penderitaan rakyat jelata. Di dalam istana, emas, permata, dan sutra menghiasi setiap sudut. Tetapi di luar tembok istana, rakyatnya hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Raja ini dikenal sebagai penguasa yang tidak mengenal belas kasihan. Setiap hari ia memerintahkan para prajuritnya untuk menghukum siapapun yang dianggap melawan, bahkan untuk kesalahan yang kecil sekalipun. Penduduk desa yang gagal membayar pajak tepat waktu akan dipanggil ke istana dan dipaksa berlutut di depan raja. Tanpa ragu, ia memerintahkan hukuman mati untuk mereka. Hukuman itu seringkali kejam, beberapa dijebloskan ke penjara bawah tanah yang penuh dengan tikus, sementara yang lain dieksekusi di depan umum sebagai tontonan untuk menanamkan rasa takut lebih dalam di hati rakyat. Tidak hanya rakyat jelata yang merasakan kekejaman raja, tetapi juga para bangsawan dan pejabat istana. Siapapun yang berani menentang kebijakan raja, meski secara halus, akan segera dihabisi. Beberapa dihukum dengan cara dicabut gelarnya, dipermalukan di depan istana, dan diasingkan. Ada pula yang dibunuh secara diam-diam di malam hari, tubuh mereka ditemukan tergantung di gerbang kota keesokan paginya sebagai peringatan bagi yang lain. Raja ini memiliki banyak istri dan selir. Namun, meskipun dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari berbagai penjuru negeri, ia tetap merasa tidak puas. Tiap kali melihat salah satu istrinya atau selirnya, ia merasa ada yang kurang. Wanita-wanita itu, meskipun cantik, tidak bisa memuaskan ambisinya yang tak berujung. Seringkali, para istri dan selirnya hidup dalam ketakutan karena tahu bahwa jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, raja tidak akan ragu untuk menghukum mereka. Pada suatu hari, di tengah istana yang megah, dikelilingi oleh taman-taman luas dan kolam-kolam berkilauan, sang raja yang kejam duduk di singgasananya. Di luar tampak ketenangan, tetapi di dalam hatinya, ia dilanda kegelisahan yang tidak bisa ia pahami. Meskipun sudah memiliki banyak istri dan selir yang cantik, sang raja merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh wanita-wanita yang saat ini berada di sisinya. Setiap malam, ia merasa hatinya semakin kosong. Pada suatu hari, saat fajar mulai meredup dan senja mulai merangkak, seorang wanita misterius muncul di pintu gerbang istana. Ia tidak datang dengan tandu megah atau diiringi oleh pelayan-pelayan yang membawa hadiah, melainkan berjalan sendiri dengan anggun, wajahnya tersembunyi di balik kerudung hitam tipis. Para penjaga istana terperangah melihat kecantikan wanita itu, meskipun wajahnya hanya terlihat samar. Mata mereka tak bisa berpaling ketika ia melangkah dengan percaya diri, seolah-olah ia telah dipanggil oleh kekuatan yang lebih besar untuk datang ke sana. Kabar tentang kedatangan wanita itu dengan cepat sampai ke telinga sang raja. Terbakar rasa penasaran, ia memerintahkan agar wanita tersebut dibawa ke hadapannya di balairung besar. Begitu wanita itu tiba, suasana berubah seketika. Semua yang hadir, termasuk para pejabat istana, para selir, dan istri-istri raja, terpesona oleh kehadiran wanita tersebut. Ia berdiri di tengah ruangan, kerudungnya masih menutupi wajahnya, namun auranya begitu kuat sehingga semua mata tertuju padanya. Ketika wanita itu akhirnya membuka kerudungnya, sang raja terdiam. Ia belum pernah melihat kecantikan seperti ini sebelumnya. Wajah wanita itu seolah-olah diukir oleh dewa-dewa sendiri, kulitnya seputih pualam, bibirnya merah seperti mawar, dan matanya berkilau seperti bintang di langit malam. Senyum tipis yang menghiasi bibirnya membuat jantung sang raja berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tergetar oleh keindahan yang tak bisa ia jelaskan. Raja, yang terkenal kejam dan dingin, mendapati dirinya terbakar oleh hasrat yang belum pernah ia rasakan. "Siapa engkau?" tanya raja, suaranya bergetar oleh rasa penasaran dan ketertarikan. Wanita itu tersenyum lembut dan menundukkan kepala. "Hamba adalah Ratri, Paduka. Hamba datang dari sebuah desa kecil, tetapi hati hamba selalu terpanggil untuk melayani seorang raja yang besar dan mulia seperti Paduka." Jawabannya sederhana, tetapi penuh makna. Sang raja merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari wanita ini, sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikannya. Ia terpesona oleh ketenangan dan cara bicara Ratri yang penuh misteri. Dalam waktu yang singkat, tanpa banyak berpikir,
sang raja memutuskan bahwa ia ingin Ratri di sisinya selamanya. Ia langsung memerintahkan upacara pernikahan dilangsungkan pada malam itu juga. Para pejabat istana tercengang, istri-istri raja merasa tersingkir, tetapi tidak ada yang berani melawan keputusan raja. Upacara berlangsung dengan cepat dan megah, diiringi oleh nyanyian dan tarian. Ratri, dengan gaun putih berkilauan, tampak bagaikan dewi yang turun ke bumi. Sang raja tidak bisa melepaskan pandangannya dari wanita itu sepanjang malam. Setelah upacara selesai, raja membawanya ke kamar istananya yang penuh dengan permadani mahal dan tirai sutra. Di malam pertama mereka, sang raja semakin terpesona oleh kelembutan dan sikap misterius Ratri. Wanita itu berbicara sedikit, tetapi setiap kata yang diucapkannya seakan menyihir raja. Saat ia menatap mata Ratri yang dalam, raja merasa seolah-olah terhisap ke dalam dunia yang gelap dan penuh rahasia. Namun, hasrat dan rasa penasaran mengalahkan segala rasa curiga yang mungkin muncul di pikirannya. Raja merasa telah menemukan apa yang selama ini ia cari, wanita sempurna yang bisa melengkapi hidupnya. Namun, tanpa disadari oleh sang raja, ada kegelapan yang menyelimuti Ratri. Di balik senyuman lembutnya dan wajah cantiknya, tersembunyi kekuatan jahat yang hanya akan terungkap ketika malam semakin larut. Malam itu, raja tidak tahu bahwa wanita yang baru dinikahinya bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk iblis yang bersembunyi di balik kecantikan yang mempesona. Malam itu, untuk sementara, sang raja merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang ia cari selama ini. Namun, di sudut kamar yang gelap, bayangan Ratri tampak berubah. Sekilas, wajahnya yang cantik memudar menjadi sesuatu yang mengerikan, hanya untuk kembali seperti semula ketika sang raja menoleh. Raja tidak menyadari, tetapi malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengguncang kerajaannya. Malam pertama setelah pernikahan megah itu, raja yang kejam akhirnya merasakan kepuasan yang telah lama hilang dari hidupnya. Di sampingnya, Ratri, selir baru yang luar biasa cantik, berbaring dengan tenang, tubuhnya yang ramping terbungkus sutra halus. Malam itu tampak damai, seolah-olah kegelapan di luar istana hanyalah keindahan malam. Raja, dalam rasa puas yang mendalam, akhirnya terlelap, merasa yakin bahwa ia telah menemukan wanita yang sempurna. Namun, ketika malam semakin larut dan suara angin berdesir lembut melalui celah-celah istana, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Ratri yang berbaring diam di samping raja mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Wajah cantiknya yang semula bercahaya mulai memucat, seolah-olah semua darah menghilang dari kulitnya. Matanya, yang sebelumnya berkilau lembut, kini menyala merah seperti bara api, penuh dengan haus yang tidak manusiawi. Gigi-giginya, yang tadinya tersusun rapi dan indah, mulai memanjang dan tajam, menyerupai taring-taring iblis yang siap mengoyak daging. Ratri membuka matanya perlahan, mendapati raja tertidur lelap di sampingnya. Wajahnya yang kini berubah mengerikan tersenyum samar, seolah menikmati setiap detik dari transformasi ini. Ia bergerak dengan sangat pelan, tanpa suara, bangkit dari ranjang dan menyelimuti dirinya dengan bayang-bayang malam yang dingin. Tubuhnya melayang di antara tirai-tirai sutra yang tertiup angin, seolah-olah ia bukan lagi manusia. Keluar dari kamar tidur raja, Ratri menuju koridor istana yang sepi. Para pelayan telah lama beristirahat, kecuali beberapa yang bertugas menjaga kebersihan dan keamanan istana pada malam hari. Di ujung lorong, seorang pelayan wanita yang letih terlihat sedang merapikan peralatan di dapur, mempersiapkan segalanya untuk hari esok. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tidak menyadari bahaya yang semakin mendekat. Ratri menghampirinya dengan langkah-langkah yang hampir tidak terdengar. Pelayan itu baru menyadari kehadirannya ketika angin dingin menyapu lehernya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berbalik dan terkejut melihat sosok selir baru sang raja berdiri di hadapannya dengan wajah yang tidak lagi seperti manusia. Pelayan itu hendak berteriak, namun terlambat. Dengan kecepatan luar biasa, Ratri menangkap lehernya dan menutup mulutnya dengan tangan yang dingin seperti es. Pelayan itu terbelalak, matanya penuh dengan ketakutan. Ia ingin melawan, namun tubuhnya terasa lemah di bawah cengkeraman Ratri. Tanpa ragu, Ratri menundukkan kepalanya dan menghisap leher pelayan itu. Taring-taring tajamnya menembus kulit lembut pelayan, dan darah mulai mengalir deras ke mulutnya. Ratri meminum darah itu dengan rakus, seolah-olah ia haus selama berabad-abad. Dalam beberapa menit, pelayan itu terkulai lemas, tubuhnya mengering seperti layu. Setelah selesai, Ratri melepaskan tubuh korban yang kini tak bernyawa,
membiarkannya jatuh ke lantai batu dengan bunyi yang nyaris tak terdengar. Wajahnya kembali memancarkan kecantikan sempurna, seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi indah. Ia tersenyum puas dan kembali ke kamar tidur raja, meninggalkan jejak kematian di belakangnya. Keesokan paginya, mayat pelayan itu ditemukan oleh pelayan lain, tergeletak dengan tubuh yang mengering dan bekas gigitan di lehernya. Seluruh istana panik. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana pelayan tersebut bisa mati dengan cara yang begitu aneh dan mengerikan. Desas-desus mulai menyebar, beberapa percaya bahwa ada makhluk gaib yang bersembunyi di istana, sementara yang lain berpikir bahwa ini adalah kutukan karena kekejaman raja. Namun, sang raja yang kejam, meskipun mengetahui kabar kematian itu, tidak terlalu memikirkannya. Baginya, kematian seorang pelayan hanyalah hal kecil yang tidak perlu dirisaukan. Hanya pelayan, gumamnya, tanpa sedikit pun kecurigaan bahwa wanita yang ia anggap sebagai kesempurnaan itu adalah dalang di balik kematian misterius yang baru saja terjadi. Dan begitu pula, malam-malam selanjutnya menjadi lebih gelap dan berdarah di dalam istana megah yang penuh kebohongan dan rahasia. Malam-malam di istana yang megah itu mulai dipenuhi kengerian yang tak terucapkan. Setiap kali matahari tenggelam dan kegelapan merayap, sosok cantik Ratri berubah menjadi iblis haus darah. Kulitnya memucat, taringnya memanjang, dan matanya yang dulu mempesona kini menyala merah seperti bara api. Setiap malam, ia meninggalkan tempat tidurnya dengan diam-diam, melangkah di antara bayang-bayang istana, mencari mangsa berikutnya. Kematian pertama hanyalah permulaan. Semakin lama, Ratri semakin haus akan darah, dan pelayan-pelayan istana satu persatu menjadi korban kebrutalannya. Tidak ada yang selamat dari kekejamannya, baik pria maupun wanita, muda atau tua. Leher mereka terkoyak dengan gigi-giginya yang tajam, tubuh mereka tergeletak kering tanpa setetes darah tersisa, dan wajah mereka membeku dalam ekspresi teror yang tak tertahankan. Mata mereka selalu terbuka lebar, seakan menyaksikan mimpi buruk terakhir mereka sebelum akhirnya dihabisi. Setiap pagi, istana digemparkan dengan penemuan mayat baru. Korban-korban ditemukan di berbagai sudut istana, di dapur, di gudang, di koridor yang sepi. Pelayan-pelayan mulai ketakutan, bisik-bisik kengerian menyebar di antara mereka, namun tak ada yang berani bicara terbuka tentang kematian itu di hadapan raja. Mereka tahu betapa kejamnya sang raja, dan satu kata yang salah bisa berarti kematian bagi mereka. Meski demikian, rasa takut semakin merajalela. Banyak yang memilih meninggalkan istana, melarikan diri dari ancaman kematian yang terus mengintai. Sang raja, pada awalnya, tidak terlalu memedulikan kematian para pelayan. Baginya, mereka hanya rakyat biasa yang mudah diganti. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah kematian, kecurigaan mulai merayap di pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di istananya. Meski demikian, setiap kali ia mencurigai sesuatu, sang selir, Ratri, selalu hadir di sisinya dengan senyum anggunnya. Di siang hari, ia tampak tak berdosa, cantik, lemah lembut, dan penuh cinta. Sang raja merasa kesulitan untuk mencurigai wanita yang begitu sempurna. Ini hanya kebetulan, pikir raja, mencoba mengusir rasa cemas yang mulai mengganggunya. Para pelayan itu mungkin sakit atau dibunuh oleh musuh-musuhku. Namun, malam demi malam, teror semakin mendalam. Raja mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat sosok iblis dengan mata merah yang menyala dan taring tajam berkeliaran di dalam istananya, membunuh tanpa ampun. Dalam mimpinya, ia melihat tubuh-tubuh yang terkoyak, darah mengalir di lantai marmer istana, dan suara jeritan yang menggema di lorong-lorong yang sepi. Setiap kali raja terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi-mimpi buruk itu semakin mengganggu tidurnya. Setiap kali ia menutup mata, sosok iblis itu muncul, mendekatinya perlahan, seolah-olah mengintai di balik tirai tempat tidurnya. Wajah iblis itu begitu menyerupai Ratri, tetapi dengan mata yang lebih menyeramkan dan tawa yang mematikan. Dalam mimpinya, ia melihat Ratri berubah di depannya, dari wanita yang cantik menjadi makhluk iblis yang haus darah. Raja mulai merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa meyakini kecurigaannya. Ratri di siang hari tetap sempurna, tutur katanya lembut, tubuhnya menggoda, dan pandangan matanya penuh cinta. Tidak ada tanda-tanda kebrutalan dalam dirinya. Namun, sang raja tidak bisa mengabaikan bayang-bayang yang menghantuinya di malam hari. Apakah mimpi itu sekadar khayalan,
ataukah itu peringatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di istana? Jumlah kematian di istana semakin bertambah. Hampir setiap pagi, mayat baru ditemukan dengan bekas gigitan di leher dan tubuh yang kering. Para penjaga istana bahkan mulai takut untuk berpatroli di malam hari, meskipun tugas mereka adalah menjaga keamanan. Satu persatu, mereka mulai membicarakan tentang kutukan, tentang sosok iblis yang mungkin telah memasuki istana. Namun, raja tidak tahu harus mempercayai siapa. Ketika ia mencoba mencari tahu lebih lanjut, setiap jalan buntu. Ratri selalu hadir di sisinya, dengan senyum manis dan mata yang seolah-olah penuh ketulusan. Setiap kali ia mendekati Ratri, kecurigaannya memudar, digantikan oleh hasrat dan rasa cinta yang dalam. Tapi begitu malam tiba, rasa takut kembali merayap ke dalam hatinya. Teror semakin mendalam, dan malam-malam penuh darah terus berlanjut. Raja kini tidak bisa lagi tidur dengan tenang, selalu dihantui oleh mimpi buruk yang semakin nyata. Ia mulai kehilangan kewarasan, tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percayai. Namun, ada satu hal yang pasti, makhluk iblis itu nyata, dan ia semakin mendekat. Pertanyaannya, apakah raja bisa menyadarinya sebelum semuanya terlambat, ataukah ia sendiri akan menjadi korban selanjutnya dari selir berwajah iblis yang telah ia nikahi? Malam itu, sang raja tidak bisa lagi menahan kecurigaannya. Setelah malam-malam penuh teror dan mimpi buruk yang tak henti-henti, ia merasa semakin yakin bahwa ada yang salah dengan selirnya, Ratri. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan iblis yang dilihatnya dalam mimpi, wajah yang kini tak bisa ia pisahkan dari wajah cantik Ratri. Jumlah korban yang terus bertambah di istana semakin memperkuat kecurigaan itu. Para pelayan dan penjaga mulai meninggalkan istana dengan alasan sakit atau ketakutan. Istana yang dulu megah kini dipenuhi aura kematian. Saat malam menjelang dan kegelapan menyelimuti istana, raja mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kebenaran. Dengan mengenakan baju perang lengkap dan menggenggam pedang pusaka yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat, raja melangkah menuju kamar tidurnya, tempat Ratri sudah menantinya. Ratri, seperti biasa, tampak anggun dan mempesona. Dengan senyum lembut di wajahnya, ia menyambut raja. "Kekasihku, apa yang mengganggu pikiranmu? Kau tampak gelisah," katanya dengan nada penuh kasih. Namun, raja tahu ada sesuatu yang salah. Wajah itu terlalu sempurna, terlalu halus untuk menyembunyikan kegelapan di baliknya. "Jangan berpura-pura lagi, Ratri," suara raja terdengar berat dan penuh kecurigaan. "Aku tahu apa yang telah kau lakukan. Kau bukan wanita biasa, kau adalah iblis yang telah menghancurkan istanaku, membunuh pelayan-pelayanku." Ratri tertawa pelan, lembut seperti biasanya, seolah-olah tuduhan itu hanyalah lelucon baginya. "Iblis, oh, kekasihku, bagaimana mungkin aku, yang begitu mencintaimu, adalah iblis?" Ia mendekat, berusaha meraih tangan raja dengan lembut. Namun, raja mundur selangkah, menatapnya dengan mata tajam. Setiap malam, pelayan-pelayan mati dengan cara yang mengerikan. Leher terkoyak, tubuh kering dari darah. Semua kematian itu dimulai sejak kau datang ke istana ini. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau yang melakukannya. Wajah Ratri seketika berubah. Senyumnya memudar, dan tatapannya menjadi dingin. "Jadi kau telah menyadarinya?" katanya dengan suara yang tiba-tiba terdengar lebih rendah, hampir menyerupai desisan. Ia memandang raja dengan mata yang semakin merah, berubah dari kelembutan menjadi kebengisan. "Kau benar," Ratri akhirnya mengakui, suaranya berubah menjadi lebih menyeramkan. "Aku bukan manusia, aku adalah iblis yang telah menunggumu, menjebakmu dalam pesona yang kau inginkan. Kau menginginkan kecantikan, kekuasaan, dan kekejaman. Kau dapatkannya, kau tidak lebih baik dariku, Raja." Di depan mata raja, transformasi mengerikan itu terjadi lagi. Kulit Ratri memucat hingga hampir transparan, giginya tumbuh tajam seperti taring serigala, dan matanya menyala merah, memancarkan kebencian yang dalam. Tubuh anggunnya membengkak menjadi sosok yang menakutkan, mengerikan, dan tak tertandingi. Raja merasa darahnya berdesir, tapi ia menolak tunduk pada rasa takut. Dengan cepat, ia menghunus pedang pusaka yang diwariskan kepadanya, pedang yang katanya mampu mengalahkan makhluk-makhluk dari dunia kegelapan. "Jika kau iblis, maka aku akan menghabisimu, seperti aku menghabisi musuh-musuhku." Ratri mengeluarkan suara geraman rendah, penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Ia melompat ke arah raja dengan kecepatan luar biasa,
taringnya bersiap untuk merobek lehernya. Pertarungan brutal itu pun dimulai. Ratri, dengan kekuatan iblisnya, menyerang raja tanpa ampun. Cakar-cakarnya yang tajam mencakar dada raja, membuat darah mengucur deras. Namun, raja yang terkenal dengan kekejamannya tidak menyerah. Setiap kali Ratri mencoba menerkamnya, ia berhasil menghindar dan membalas dengan tebasan pedangnya. Darah berceceran di lantai marmer istana. Suara benturan pedang dan geraman iblis menggema di seluruh ruangan. Raja tahu bahwa ia tak bisa bertahan lama, tubuhnya mulai melemah oleh luka yang dalam. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan licik, Raja menunggu momen yang tepat. Saat Ratri melompat lagi untuk menyerangnya, Raja berputar dengan cepat dan menebas lehernya dengan pedang pusaka. Dalam satu gerakan yang cepat dan pasti, kepala Ratri terpenggal, dan tubuhnya yang menakutkan jatuh ke lantai dengan suara berdebam keras. Darah hitam mengalir dari lehernya yang terpenggal, tetapi Ratri tidak langsung mati. Tubuhnya masih meronta-ronta, seolah-olah mencoba untuk tetap hidup meski tanpa kepala. Namun, akhirnya, tubuh itu berhenti bergerak, dan keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Raja berdiri di sana, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya terluka parah, tetapi ia berhasil. Ia telah mengalahkan iblis yang telah menghantui istananya. Namun, saat ia melihat tubuh Ratri yang tergeletak di lantai, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Bukan rasa kemenangan, melainkan kesadaran yang perlahan merayap ke dalam pikirannya. Raja terhuyung, jatuh berlutut di samping tubuh Ratri yang terpenggal. Dengan pandangan yang semakin kabur, ia menyadari bahwa selama ini, kekejamannya, kebrutalannya, dan kerakusannya telah mencerminkan sosok iblis yang telah ia nikahi. Selir itu hanyalah cerminan dari dirinya sendiri, kekejaman yang ia pelihara di dalam hati. "Aku adalah iblis," bisiknya pelan, sebelum akhirnya jatuh tak berdaya. Darah mengalir dari luka-lukanya, membanjiri lantai di bawahnya. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia menatap langit-langit yang tinggi, mengingat semua dosa yang telah ia lakukan. Lalu kegelapan menelannya, membawa raja ke alam yang sama dengan iblis yang baru saja ia kalahkan. Saat kepala sang selir iblis terpisah dari tubuhnya dan tubuhnya tergeletak tak bernyawa, raja merasa sejenak lega, mengira bahwa teror di istananya telah berakhir. Namun, dari mulut selir yang terpenggal, terdengar bisikan pelan, menggema di seluruh ruangan, penuh kebencian dan dendam. "Raja, kau mungkin telah memenggal kepalaku, tapi aku akan hidup dalam kutukan yang akan menghancurkanmu dan kerajaanku. Kekejamanmu akan dibalas dengan kehancuran. Kau akan melihat segalanya hancur di depan matamu, dan tak ada yang tersisa dari kemegahanmu." Seketika, angin kencang berhembus di dalam istana, membuat lentera-lentera padam. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi dingin dan penuh kengerian. Wajah raja yang penuh luka dan darah kini tampak pucat. Walau tubuhnya mulai kehilangan tenaga, kutukan yang dilontarkan selir iblis itu menancap dalam di pikirannya. Beberapa hari setelah kematian selir itu, keadaan di kerajaan mulai berubah. Awalnya hanya sedikit ketidakseimbangan. Badai yang tak biasa menghancurkan hasil panen rakyat, menyebabkan kelaparan menyebar di seluruh penjuru negeri. Desa-desa yang dulu makmur mulai merasakan penderitaan. Keluarga-keluarga yang dulu setia pada raja mulai merasa marah dan kecewa. Kemudian, masalah semakin memuncak. Di tengah kelaparan, wabah penyakit misterius muncul, merenggut nyawa tak terhitung banyaknya. Tak hanya rakyat jelata, tetapi juga para bangsawan dan pejabat istana. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan tanpa ada yang menguburkan. Desa-desa yang dulunya hidup dan ramai berubah menjadi kota hantu. Aroma kematian menyebar di seluruh negeri. Namun, malapetaka belum berhenti di situ. Di antara para bangsawan yang masih hidup, muncul perselisihan. Perang saudara pecah di dalam kerajaan, dengan masing-masing pihak mengklaim hak atas tahta. Pertempuran berlangsung tak terhindarkan, menghancurkan istana yang dulu megah menjadi puing-puing penuh darah. Para prajurit yang dulu setia kini berbalik saling menyerang, seolah mereka sendiri telah dirasuki oleh kutukan yang diucapkan oleh selir iblis. Sementara itu, sang raja, yang tubuhnya semakin lemah karena luka dari pertarungan dengan selir, hanya bisa menyaksikan kehancuran yang ia takuti. Ia terkunci di dalam istana, dikelilingi oleh mayat para pelayannya yang tak lagi bisa menolong. Dalam sisa-sisa kekuatannya, raja mulai merenungi semua kekejaman yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Kesombongan, kebrutalan,
dan kerakusannya telah membawa kutukan ini atas dirinya. Setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat wajah Ratri, selir iblis, mengejeknya, menertawakan kehancuran yang ia bawa ke istananya. Dalam mimpi itu, ia melihat istana yang dulu megah kini runtuh menjadi puing-puing, rakyatnya yang dulu tunduk kini memberontak, dan dirinya, seorang raja yang berkuasa, terpuruk dalam kesendirian dan ketakutan. Tidak ada pelarian dari kutukan itu. Raja perlahan kehilangan akal sehatnya, dan tubuhnya yang semakin lemah akhirnya menyerah pada luka-lukanya. Dalam napas terakhirnya, Raja mengingat kutukan selir iblis, mengakui bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya. Ia yang dulu tak kenal takut, kini mati dalam ketakutan, sendirian di dalam reruntuhan istananya. Namun, kutukan selir iblis tidak berhenti pada kematian Raja. Kehancuran terus berlanjut. Negeri yang dulu makmur dan sejahtera lenyap dari peta, tenggelam dalam kelaparan, perang, dan penyakit. Rakyat yang selamat melarikan diri, meninggalkan istana yang kini dihantui oleh legenda mengerikan tentang raja yang menikahi iblis.